Krisis 2008 tidak dimulai dari kehancuran. Krisis 2008 dimulai dari mimpi Amerika untuk memberikan solusi kepada masyarakat dunia dengan cara membeli rumah, memiliki keluarga, dan mencapai kestabilan. Mimpi-mimpi ini diterima dengan baik oleh bank-bank Amerika Serikat dengan tangannya terbuka. Seakan-akan mereka memberikan tagline, ingin memiliki rumah? Gampang, kami beri solusinya. Tidak peduli seberapa banyak utang yang dimiliki, tidak peduli apakah peminjam memiliki pekerjaan tetap atau tidak peduli apakah mereka mampu membayar uang muka atau tidak. Hal ini terjadi karena bank-bank di Amerika Serikat tidak menerima risikonya secara langsung. Mereka menjualnya ke pasar, dan mereka mengemasnya dengan produk keuangan yang canggih, yang disebut mortgage-backed securities. Hal ini untuk sementara tampak aman. Investor masuk, membeli, rating agency diberi label AAA, dan bahkan hampir semua orang percaya bahwa harga rumah tidak akan mengalami penurunan. Inilah fase euforia. Dan seperti fase euforia pada umumnya, ia menutupi risiko yang mengendap secara diam-diam. Di sini permasalahan muncul. Masalah mulai muncul ketika orang-orang tidak mampu membayar cicilan rumahnya atau melunasi hutangnya. Sampai di titik tersebut, satu persatu rumah mulai disita. Jumlahnya naik menjadi puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan rumah. Sampai di titik tersebut terjadi, harga rumah mulai turun drastis. Dan tiba-tiba, sistem keuangan yang dibuat, yang dibangun, didasarkan atas penghimpunan utang-utang, kehilangan nilainya. Hal ini berdampak serius kepada pasar global. Investor mulai panik, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumah, dan bahkan kehilangan tabungan masa tua. Sampai pada puncaknya, Lehman Brothers, institusi keuangan raksasa yang telah beroperasi kurang lebih 150 tahun, mengalami kebangkrutan. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa kepada pasar global. Pasar mulai anjlok, dan bahkan perbankan tidak mempercayai antara satu dengan yang lain. Produktivitas mulai menurun, dan masyarakat mulai panik atas terjadinya krisis ini. Ini tidak hanya krisis finansial biasa, namun ini adalah krisis kepercayaan terhadap sistem yang telah dibuat. Ini membuktikan bahwa sistem yang telah dibangun dengan sedemikian rupa, dengan portofolio resiko yang sudah terukur, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Dampak dari krisis ini terjadi secara global dan semua dirasakan. Ini yang membuat kita harus berhati-hati
percaya terhadap sistem yang telah dibuat. Seberapa jauh sistem itu akan berhasil diterapkan dan seberapa tahan sistem tersebut untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Krisis keuangan tahun 2008 memberikan kita 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah resiko itu seperti kita melihat es di bawah permukaan air. Yang kita lihat adalah es di atas permukaan air dengan volume yang sedikit, namun yang tidak terlihat ada di bawah permukaan air dengan volume yang besar. Model keuangan selalu gagal memprediksi manusia yang mengalami keserakahan pada saat harga naik dan mengalami kepanikan pada saat harga turun. Yang kedua adalah kompleksitas yang rumit adalah ilusi yang sebenarnya. Apabila kita melihat rumitnya sistem keuangan itu dibuat, mungkin kita akan merasa percaya bahwa apabila kita mempercayai sistem keuangan tersebut, kita aman. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Resiko tidak pernah dihilangkan. Ia hanya dipindahkan. Yang ketiga adalah sistem tanpa akuntabilitas yang baik adalah bom waktu. Kita tahu bahwa orang-orang yang mengambil keputusan dalam satu organisasi atau manajemen seperti CEO, manajer aset, mereka tidak mengalami kerugian secara langsung pada saat krisis terjadi. Karena mereka tidak memiliki skin in the game. Dan ini bukan pelajaran masa lalu. Bubble crypto, hype AI, startup over value, kita semua tahu bahwa itu terjadi dengan mengulang pola yang sama. Optimisme berlebihan, disfungsi intensif, dan yang terakhir, kegagalan melihat realita yang terjadi. Jadi, apakah kita sudah belajar atau kita hanya menunggu untuk terjadi krisis yang berikutnya?